Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang topik pembahasan kita, yaitu hadis ditinjau dari segi kualitas perawinya. Baik, pada pembahasan ini mari kita bahas satu persatu tema-tema yang akan kita bahas melalui pertemuan pada kali ini. Pertama, terkait tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas perawinya. Ini akan muncul 3 macam jenis hadis, yaitu yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Jadi bedanya ketika hadis ditinjau dari segi kuantitas perawinya, maka akan muncul klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad. Tetapi jikalau hadis itu nanti ditinjau dari segi kualitas perawinya, maka akan muncul klasifikasi pertama hadis sahih, kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Baik, dari ketiga pembahasan ini mari kita kupas satu persatu. Yang pertama terkait tentang hadis sahih. Secara etimologi atau secara bahasa, makna sahih ini artinya sehat, yaitu antonim atau lawan kata dari as-sakim yang artinya sakit. Nah, jadi maksud dari hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang tidak sakit, berarti yang sehat, benar, dan tidak terdapat penyakit atau cacat. Nah, secara terminologi atau secara istilah, hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan dobit, serta tidak ada syad dan tidak berillat. Baik, kita lanjutkan syarat-syarat daripada hadis sahih. Nah, suatu hadis itu bisa dikatakan sahih ketika memenuhi 5 persyaratan sebagai berikut ini. Yang pertama, syaratnya hadis itu harus sanadnya bersambung atau mutasil. Nah, maksudnya adalah sanad-sanad hadis antara satu dengan yang lainnya itu saling berdekatan atau berurutan atau bersambungan, sehingga merangkai di antara para sanad itu saling terangkai, dan memang antar sanad itu saling bertemu secara langsung. Nah, yang dimaksud secara lebih detail terkait tentang persambungan sanad ini, maksudnya adalah antara sanad awal sampai dengan sanad akhir itu saling bersambung. Jadi misalkan sanad awal kepada sanad kedua itu memang antara sanad awal dengan sanad kedua itu memang bertemu secara langsung, dan begitu seterusnya sampai dengan sumber hadis, yaitu sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk membuktikan apakah antara sanad-sanad tersebut itu bersambung atau tidak, ini para muhaddisin atau para ulama ahli hadis juga memiliki parameter atau standarisasi untuk melakukan penelitian-penelitian itu. Di antaranya itu bisa dilihat dari bagaimana atau dari sisi usia masing-masing sanad atau para perawi itu. Selain itu juga ditinjau bisa dari tempat tinggal mereka. Kira-kira mungkin apakah tidak mereka bertemu secara langsung itu. Kemudian juga bagaimana cara mereka itu menerima dan menyampaikan hadis. Maka ada istilah dalam hadis itu tahammul wal adab. Tahammul itu berarti cara penyampaian
cara penerimaan, kemudian juga ada cara penyampaiannya, bagaimana hadis itu. Misalkan, nah ini cara penerimaannya dengan cara as-sima. Nah, berarti ini dengan cara mendengarkan langsung dari perawi hadis. Misalkan perawi kedua itu memperoleh dari perawi ke satu. Nah, antara perawi kedua dan perawi ke satu ini cara memperolehnya bagaimana? Perawi kedua ini memperoleh hadis ini dari perawi pertama. Apakah dia mendengarkan secara langsung? Kalau mendengarkan secara langsung berarti karena ketemu secara langsung. Nah, ini disebut as-sima. Nah, ada lagi yang dengan cara munawalah. Jadi guru memberikan hadis yang telah dicatatnya kepada muridnya. Nah, ini diantaranya. Ada nanti juga metodenya, cara penyampaiannya, ada yang dengan cara al-kitabah, mencatat atau menulis. Kemudian juga ada metode al-ijazah dan lain sebagainya. Itu nanti ada pembahasan sendiri terkait tentang tahammul wal ada hadis atau cara penyampaian dan penerimaan hadis. Nah, baik, secara garis besar seperti itu terkait tentang sanad bersambung. Kita lanjutkan. Untuk syarat yang kedua, hadis sahih itu harus perawinya bersifat adil. Nah, makna adil di sini secara bahasa itu memiliki pengertian menegakkan atau takwin, kemudian membersihkan atau tazkiyah, dan membuat seimbang. Nah, sedangkan secara istilah menurut Ibnu Shalah, keadilan perawi hadis itu harus mencakup beberapa persyaratan berikut. Pertama, perawi harus muslim atau Islam, kemudian baligh, kemudian berakal. Nah, orang yang agamanya Islam, baligh, berakal ini bisa disebut sebagai mukallaf. Nah, kemudian selain itu juga harus selamat dari hal-hal yang menyebabkan kefasikan. Artinya perawi ini tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada maksiat, perbuatan dosa. Nah, kemudian juga dia harus mampu menjaga muru'ah. Muru'ah itu harga diri. Jadi tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang dapat menurunkan harga diri. Nah, ini salah satu persyaratan daripada seorang perawi itu dikatakan adil. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini beliau memaparkan bahwa sifat adil itu memiliki kualifikasi sebagai berikut. Pertama, dia harus memiliki ketakwaan yang tinggi. Yang kedua, memiliki moralitas yang mulia. Jadi artinya juga memelihara muru'ah. Kemudian bebas dari dosa besar. Nah, kemudian tidak melakukan bid'ah. Kemudian yang kelima, tidak fasik. Jadi juga sama ini, fasik itu penting. Jadi fasik itu artinya orang Islam ya juga taat ibadah, tetapi di satu sisi dia juga masih mau melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa dosa. Nah, ini fasik. Nah, kita lanjutkan. Persyaratan yang ketiga yaitu perawinya harus bersifat dhabit. Jadi syarat hadis sahih yang ketiga, perawinya itu harus bersifat dhabit. Nah, maksudnya dhabit di sini adalah seorang perawi itu dituntut harus memiliki hafalan yang kuat. Nah, hafalan yang kuat terhadap sesuatu yang dia dengarkan, dan kemudian dia harus mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan dan di mana saja ketika diperlukan. Nah, sedangkan klasifikasi dhabit ini ada dua macam. Yang pertama ada dhabit fi shodr, artinya terpeliharanya periwayatan dalam ingatan sejak menerima hadis sampai dengan meriwayatkannya kepada orang lain. Jadi dhabit fi shodr itu artinya tingkat
kuatnya hafalan itu memang benar-benar sudah menancap dalam dada, sehingga ketika dia kapanpun dan dimanapun, apa yang pernah dia dengarkan itu atau hadis yang pernah diingat dan dihafalkan itu akan mampu disampaikan kepada orang lain kapan dan dimanapun dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua itu ada dhabit fil kitab. Nah, dhabit fil kitab ini artinya tingkat hafalan atau apa yang dia hafal terkait tentang periwayatan hadis itu bisa dibantu melalui tulisan atau textbook. Jadi misalkan ada seorang perawi yang memang sudah punya catatan tentang hadis yang dia hafal, kemudian suatu saat dia akan mampu menyampaikan apa yang telah dia hafalkan, itu bisa dibantu dengan tulisan atau catatan tersebut. Nah, ini namanya dhabit fil kitab. Jadi yang ditulis itu adalah sesuatu yang memang sudah dihafalkannya. Nah, berikutnya terkait tentang sifat perawi yang memiliki sifat adil dan dhabit, ya. Jadi ada seorang perawi yang memiliki dua sifat ini. Pertama, dia juga adil, dan yang kedua dhabit. Maka ini dia bisa disebut sebagai perawi yang thiqah. Jadi perawi thiqah itu adalah perawi yang memiliki sifat adil dan sekaligus memiliki sifat dhabit. Nah, baik, kita lanjutkan. Nastamir. Yang keempat, persyaratan dari hadis sahih adalah hadis tersebut atau dalam hadisnya itu tidak ada syadz atau kejanggalan. Nah, secara bahasa syadz itu artinya adalah al-infirad, yaitu menyendiri, atau al-mufaraqah artinya terpisah. Nah, dapat pula diartikan kejanggalan. Jadi seorang yang menyendiri atau seorang yang keluar memisahkan diri dari jamaah. Nah, ini secara bahasa seperti itu. Sehingga ketika dia menyendiri kan menjadi sesuatu yang janggal. Mungkin ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak lazim lah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang dimaksud dengan hadis yang tidak ada syadz di sini adalah bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tingkat kualitas atau kesahihannya lebih tinggi. Jadi suatu hadis itu tidak bertentangan isinya itu dengan hadis lain yang kualitasnya lebih tinggi. Jadi syadz, ya, hadis yang syadz itu pada dasarnya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, akan tetapi karena matannya atau konten hadis tersebut itu menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih tinggi kethiqahannya, maka hadis tersebut dipandang menjadi janggal atau syadz. Nah, maka kedudukan hadis ini dipandang lemah dari sudut matannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak ada syadz ini adalah hadis yang memang matannya itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih thiqah. Nah, syarat yang kelima hadis sahih itu harus tidak ada ilat atau tidak berilat. Nah, secara bahasa kata ilat itu artinya ada atau berasal dari kata ala ya'illu yang berarti maridho atau sakit, atau bisa diartikan dhaifun atau lemah. Nah, sedangkan secara terminologis ilat itu adalah suatu sebab yang tidak nampak atau samar yang dapat mencacatkan kesahihan suatu hadis. Maka yang disebut hadis tidak berilat itu adalah hadis yang tidak memiliki cacat, yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya memang masih samar. Nah, dikatakan samar karena jika dilihat dari segi zahirnya hadis tersebut terlihat sahih.
Nah, adanya cacat yang tidak nampak tersebut mengakibatkan adanya keraguan, sedang hadis yang di dalamnya terdapat keraguan seperti ini kualitasnya menjadi tidak sahih. Misalnya menyebutkan mutasil terhadap hadis yang sebenarnya munqati atau yang mursal. Mutasil itu artinya sanadnya itu bersambung mulai sanad awal sampai Rasulullah. Tapi ternyata setelah diteliti atau dalam periwayatan yang lain ya, dari jalur yang lain, ternyata sanadnya hadis itu munqati, terputus, hanya sampai pada sahabat atau mungkin mursal. Nah, maka yang semacam ini kan menjadikan sesuatu yang samar, sehingga di sini menyebabkan hadis ini memiliki ilat atau kecacatan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas terkait tentang klasifikasi hadis sahih. Setelah kita mengetahui syarat-syarat hadis sahih ada 5 tadi, maka menurut para ulama ahli hadis, hadis sahih itu dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada sahih lidzatihi atau sahih lidzatih. Maksudnya adalah hadis yang sepenuhnya telah memenuhi 5 persyaratan hadis sahih tadi. Nah, contohnya ini ada hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu, muttafaq alaih. Yang artinya Rasulullah bersabda bahwa yang dimaksud dengan orang Islam atau muslim sejati adalah orang yang tidak mengganggu orang Islam lainnya baik dengan lidahnya maupun tangannya. Sedangkan yang dimaksud orang yang hijrah adalah orang yang pindah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi ini dalam dalam tingkatan kesahihan hadis ini yang paling tinggi, manakala hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau disebut muttafaq alaih. Nah, jadi hadis tersebut bisa dilihat dari segi jumlah perawinya. Jika ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis ini termasuk hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad sebagai berikut, yaitu Adam bin Ilyas, Syu'bah, Ismail, kemudian Ibnu Sofar, kemudian As-Sa'bi, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini dari sisi sanad hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian rawi dan sanad Imam Bukhari ini semuanya memenuhi 5 syarat hadis sahih tersebut. Oleh karena itu hadis ini merupakan hadis sahih lidzatihi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa hadis ini ketika ditinjau dari segi sanadnya bersambung, kemudian dari segi perawinya adil, perawinya dobit semua. Kemudian hadis ini dari sisi matanya tidak ada ilat, juga tidak ada syad. Nah, maka ketika hadis itu ditinjau dari 5 persyaratan hadis sahih tadi terpenuhi semua, maka hadis ini menjadi statusnya sahih. Nah, sahih yang bagian lidzatihi, artinya kesahihannya ini sudah dengan sendirinya karena dia telah memenuhi syarat dari 5 persyaratan hadis sahih tadi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian klasifikasi hadis dari hadis sahih yang kedua itu adalah sahih li ghairihi. Nah,
maksudnya adalah hadis yang belum mencapai kualitas sahih. Misalnya hanya berkualitas hasan lidzatihi. Namun karena kemudian ada dalil lain atau ada hadis lain yang menguatkannya, maka hadis ini meningkat menjadi sahih li ghairihi. Nah, contohnya ini ada hadis yang bunyinya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah. Artinya sekiranya tidak akan memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap akan melakukan sholat. Nah, hadis ini jika ditinjau dari segi perawinya, maka perawi atau yang meriwayatkan hadis ini ada namanya Muhammad bin Amr bin Alqamah. Nah, Alqamah ini menurut para ulama ahli hadis ini dia termasuk orang yang adil atau terpercaya. Namun menurut para ulama ini hafalan atau tingkat dobitnya itu kurang sempurna. Sebenarnya dobit tapi kurang sempurna. Jadi kendobitannya kurang sempurna. Maka sedangkan perawi yang lainnya itu selain Alqamah itu semuanya thiqah. Karenanya kualitas hadis ini tidak sahih tetapi menjadi hasan. Jadi turun kepada hasan. Hasan bagian lidzatihi. Hasan dengan sendirinya. Nah, tetapi ini ya hadis ini kemudian setelah ditinjau, diselidiki lagi, ternyata ada hadis yang sama, kontennya itu sama, isinya sama seperti ini laula an asyqa ini, tetapi diriwayatkan oleh jalur lain. Jadi oleh periwayat atau melalui sanad lain itu ternyata statusnya karena semua perawinya itu thiqah, adil, kemudian juga dobit dan tidak ada ilah, tidak ada cacat pada jalur yang lain, itu ternyata hadis yang melalui jalur lain dengan konten atau matan yang sama ini ternyata yang satunya itu lebih sahih. Nah, maka hadis ini yang melalui jalur periwayatan yang ada di antara rawinya ada Alqamah yang semula hanya hasan ini, maka karena tertolong oleh hadis yang sama tapi melalui jalur lain yang lebih kuat atau lebih sahih, maka hadis ini statusnya menjadi sahih tetapi sahih li ghairihi. Artinya kesahihannya ini karena terbantu oleh hadis lain yang statusnya itu lebih tinggi yaitu sahih. Nah, ini maksudnya sahih li ghairihi itu seperti ini. Baik. Kemudian mari kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang martabat hadis sahih. Jadi dalam hadis sahih itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi misalkan dalam pembahasan suatu hadis itu nanti walaupun di antara para imam hadis itu mengatakan sahih, tapi ini menurut ulama ahli hadis ada klasifikasi atau martabat ya, martabat dalam tingkatan-tingkatan kesahihannya. Nah, hadis yang paling tinggi derajatnya adalah hadis yang bersanad ashahul asanid atau sanad-sanad yang paling sahih. Nah, kemudian di bawahnya secara berturut-turut. Nah, yang pertama yang paling sahih itu adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau biasanya rawahu muttafaq alaih. Nah, seperti contoh tadi. Jadi kalau perawinya itu muttafaq alaih itu artinya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini tingkat kesahihannya paling tinggi. Kemudian yang kedua
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Nah, ketika ada hadis rawahu, misalkan rawahu al-Bukhari, nah berarti ini tingkat kesahihannya nomor 2. Nah, kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Berarti jika ada hadis misalkan hadis riwayat Muslim, nah itu berarti tingkat kesahihannya nomor 3 ini. Kemudian yang keempat, hadis yang sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim, namun kedua imam tersebut tidak mentakhrijnya. Maksudnya adalah hadis tersebut sahih dan sudah memenuhi syarat-syarat dari persyaratan hadis sahih yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tapi kedua imam ini tidak pernah mentakhrij, artinya tidak meriwayatkan dan juga tidak kemudian menulis dalam kitabnya. Nah, kemudian yang kelima, hadis sahih menurut syarat Bukhari. Nah, ini jadi hanya menurut persyaratan atau standar yang disampaikan, yang dibuat oleh Imam Bukhari, sedangkan Imam Bukhari sendiri tidak mentakhrijnya. Ini hampir seperti nomor 4 tadi, tetapi kalau nomor 4 itu syarat-syaratnya itu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi yang kelima ini hanya Imam Bukhari saja. Nah, ini tingkatannya di bawahnya, yaitu urutan yang kelima. Kemudian yang keenam itu hadis sahih menurut syarat Muslim, sedangkan Imam Muslim tidak mentakhrijnya. Jadi syarat-syaratnya itu standar yang dibuat oleh Imam Muslim, memenuhi syarat-syarat hadis sahih yang ditentukan oleh Imam Muslim. Nah, akan tetapi hadis tersebut Imam Muslim tidak mentakhrijnya. Yang ketujuh adalah hadis sahih yang tidak menurut salah satu syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis sahih ini kriteria atau standarnya tidak mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun hadis tersebut itu telah disahihkan oleh imam-imam hadis kenamaan. Jadi sudah ditakhrij atau disahihkan dan juga diriwayatkan oleh beberapa imam-imam hadis kenamaan. Misalkan ada Imam Abu Dawud, ada Imam At-Tirmidzi, ya. Kemudian ada Imam An-Nasa'i dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh-contohnya misalkan, ya, contoh-contohnya hadis-hadis yang atau kitab-kitab yang memuat tentang hadis-hadis sahih itu misalkan ada Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Al-Hakim. Nah, ini contoh-contoh dari hadis-hadis yang telah disahihkan oleh para ulama-ulama ahli hadis kenamaan selain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kitab yang hanya memuat tentang hadis sahih. Jadi ada kitab Sahih Bukhari. Ini biasanya dalam beberapa cetakan itu Sahih Bukhari itu ada 3 jilid. Ada 3 jilid. Ya, ini untuk biasanya Sahih Bukhari. Nah, seperti Toha Putra itu ada 3 jilid. Kemudian yang kedua ada kitab hadis sahih yaitu Sahih Muslim. Kemudian ada kitab hadis namanya Mustadrak Al-Hakim. Ini juga memuat hadis-hadis sahih yang seperti tadi, yaitu melalui jalur pentasihannya menurut Imam Al-Hakim. Makanya namanya kitabnya Mustadrak Al-Hakim. Kalau Sahih Bukhari ini adalah kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari berdasarkan hadis-hadis yang telah dihafal oleh Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari itu hafal hadis kurang lebih 300.000 hadis
yang kemudian oleh Imam Bukhari diseleksi lagi, ditakhrij satu persatu, dan kemudian yang memenuhi syarat sahih itu kemudian oleh Imam Bukhari ditulis dalam kitab hadis yang kemudian diberi nama Sahih Bukhari itu. Nah, sedangkan Imam Muslim juga demikian. Jadi Imam Muslim itu punya hafalan ratusan ribu hadis, kemudian ditashih, ditakhrij, kemudian ya yang menurut Imam Muslim yang memang benar-benar memenuhi syarat-syarat hadis sahih kemudian ditulis, dan kemudian sampai sekarang maka seperti yang kita ketahui itu ada kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini berkat jasa-jasa beliau ulama-ulama ahli hadis dan sekaligus muhaddisin. Nah, kitab Al-Mustadrak juga begitu. Ini disusun oleh Imam Al-Hakim. Kemudian ada Sahih Ibnu Hibban, ini disusun oleh Ibnu Hibban. Kemudian ada Sahih Ibnu Khuzaimah, disusun oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini contoh-contoh di antara kitab yang memuat tentang hadis sahih. Baik, kemudian bagaimana kehujjahan hadis sahih itu? Atau bagaimana penggunaan status daripada hadis sahih itu dalam penggunaan sebagai landasan hukum. Nah, para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih, jadi hadis ahad itu maksudnya hadis yang ditinjau dari segi jumlah perawinya itu kurang dari 10 sesuai penjelasan kemarin ya, kurang dari 10. Nah, maka hadis ahad itu sendiri nanti kan dapat diklasifikasikan lagi, ada ahad bagian masyhur, ada aziz, dan kemudian ada gharib. Nah, intinya kalau jumlah perawinya itu 10 ke atas, 10 lebih, maka disebut hadisnya mutawatir. Jadi hadisnya mutawatir itu sudah kuat karena jumlah perawinya lebih dari 10, sehingga tidak dimungkinkan mereka melakukan dusta atau kebohongan. Nah, tapi kalau yang kurang dari 10 jumlah perawinya ini masih bersifat dzan, jadi belum yakin tapi masih bersifat dzan, dikhawatirkan nanti ada semacam kebohongan. Nah, maka ini memang sangat ketat dalam seleksi terkait tentang hadis ini. Nah, maka jika ya hadis ahad yang sahih ini para ulama sepakat dan sependapat ya bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan sebagai hujjah atau landasan hukum untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat dalam penggunaan hadis ahad yang sahih untuk menetapkan soal-soal terkait tentang masalah akidah. Jadi kalau masalah akidah ini para ulama masih berbeda pendapat kalau landasannya itu adalah hadis sahih tetapi yang ahad. Nah, tapi kalau sahih yang mutawatir ya tentu sudah sepakat karena sudah kuat kalau mutawatir. Nah, begitu. Jadi para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Nah, di antara perbedaan pendapat itu misalkan nomor 1 ada sebagian ulama ya hadis sahih itu tidak memberikan faedah qat'i sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan soal akidah. Ini maksudnya hadis sahih yang ahad tadi. Kemudian yang kedua menurut An-Nawawi atau Imam Nawawi ini bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu memberikan kaidah qat'i. Artinya sudah kepastian karena tingkat kesahihannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa semua hadis sahih itu memberikan faedah qat'i, kepastian hukum tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan. Artinya apakah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ataupun bukan. Jika memang hadis tersebut memenuhi syarat kesahihan, maka ya sama dalam memberikan faedahnya. Artinya sama-sama bisa dijadikan
sebagai landasan hukum secara qat'i, baik itu di bidang penetapan hukum syariat maupun di bidang akidah, begitu. Nah, kita lanjutkan. Ini biar tidak bingung ya, ini contoh daripada gambar-gambar atau foto nama-nama kitab hadis ya. Di antaranya ada hadis sahih yang paling terkenal, itu ada namanya Sahih Bukhari. Nah ini kitabnya, kitab Sahih Bukhari. Nah, kemudian yang kedua ada kitab Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim ini ditulis oleh Imam Muslim. Nah, kemudian dari ini kitab yang paling sahih nomor 1 kan ada Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Nah, Sahih Bukhari ini kemudian dijelaskan lebih detail lagi isi kandungan hadisnya atau disyarahi oleh Imam An-Nawawi. Kemudian nama kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari ini. Nah, ini menjadi lebih besar lagi kitabnya. Ini ada sekitar 15 jilid. Nah, ini ada 15 jilid. Dan sedangkan Sahih Muslim ini mohon maaf ya, ini tadi yang Sahih Bukhari ini disyarahi bukan Imam Nawawi tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, namanya Fathul Bari, 15 jilid ini. Nah, sedangkan Sahih Muslim ini disyarahi oleh Imam An-Nawawi. Nah, namanya ini ada Syarah An-Nawawi, yaitu dari Sahih Muslim. Ini ada sekitar kurang lebih 9 jilid ya, 9 jilid. Nah, jadi ya sekarang tergantung dari jenis penerbitnya. Jadi jumlah jilidnya itu sekarang variasi. Nah, tapi kalau waktu dulu itu biasanya ya ini ada, kalau Fathul Bari 15 jilid, kalau yang Syarah An-Nawawi Sahih Muslim ini ada 9 jilid. Nah, jadi seperti ini. Dan ini ulama-ulama hadis dulu itu yang ditulis ini adalah semuanya hafal. Jadi hafal di luar kepala. Jadi yang namanya perawi hadis yang dobit thiqah ya, adil, jadi adil dan dobit yang thiqah. Itu jadi hadis yang diriwayatkan itu lengkap mulai dari sanad, matan, itu dihafal semua. Nah, kalau sampai hafalannya kok tidak lancar, lah ini berarti tingkat dobitnya tidak memenuhi syarat dobit. Maka ketika dia meriwayatkan hadisnya tidak bisa sahih. Nah, seperti itu. Memang sangat selektif dan sangat berat, sangat ketat untuk menjadi seorang perawi hadis yang benar-benar thiqah. Nah, baik, kita lanjutkan. Adalah kalau hadis sahih sudah, sekarang kita akan membahas tentang hadis hasan. Nah, pengertian hadis hasan secara bahasa atau secara etimologi adalah merupakan sifat musbihah dari kata al-husnu yang bermakna al-jamal atau kecantikan atau keindahan. Nah, maka makna hasan secara etimologis ini berarti adalah suatu yang dipandang baik atau yang dicandongi oleh nafsu dan disenanginya. Jadi sesuatu yang baik, yang indah, sehingga rata-rata disukai oleh semua orang. Nah, ini disebut al-husnu atau hasan. Nah, sedangkan secara terminologi ya, ini pertama menurut Imam At-Tirmidzi, hadis hasan itu adalah hadis yang pada sanadnya tidak terdapat periwayat yang tertuduh berdusta dan pada matanya tidak terdapat syad atau kejanggalan, serta hadis ini diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan yang sepadan dengannya. Nah, artinya
ada istilah hadis hasan ini, ya, tingkatannya itu di bawahnya hadis sahih. Nah, jadi ketika hadis itu dari kriteria hadis sahih tadi ada 5, ya, ada 5, itu maka hadis hasan itu semua persyaratan 5 itu sebenarnya terpenuhi, kecuali syarat daripada perawinya harus dobit. Nah, ini persyaratan perawi harus dobit. Ini dalam hadis hasan ini perawinya kurang memenuhi syarat, jadi tingkat kedobitannya itu kurang. Bukan tidak dobit, tapi hanya tingkat kedobitannya kurang. Maka ini akan berimplikasi hadis itu tidak bisa sahih, tetapi turun menjadi statusnya hadisnya hasan. Nah, begitu gambarannya dari hadis hasan. Lanjutkan untuk berikutnya, ya. Ini masih pengertian dari hadis hasan secara terminologi. Kalau pertama tadi menurut Imam At-Tirmidzi, yang kedua ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Nah, kemudian dari sisi kedobitan itu kurang, dan tidak ada syad dan tidak ada ilat. Jadi ini intinya dari 5 kriteria hadis sahih itu terpenuhi semua, kecuali persyaratan perawi harus dobit. Nah, ini kedobitan perawinya kurang, hanya itu. Maka hadis ini tidak bisa menjadi sahih, tetapi turun menjadi hadis hasan. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, menurut pendapatnya Ibnu Hajar, ini hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya atau hafalannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ada syad atau tidak ada keganjilan. Nah, ini juga intinya sama dengan pendapatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, jadi perbedaan yang mendasar antara hadis hasan dan hadis sahih itu adalah pada daya kekuatan hafalan periwayatnya atau perawinya. Jadi dari 5 kriteria, 5 syarat dari hadis sahih itu sebenarnya terpenuhi semua pada hadis hasan ini. Hanya pada poin yaitu tingkat kedobitan perawi atau perawinya harus dobit. Ini pada persyaratan yang kedua ini tingkat hafalan atau kekuatan hafalan perawinya itu kurang. Nah, maka hadis yang semacam ini statusnya menjadi hadis hasan. Baik, nastamir. Kita lanjutkan, yaitu tentang syarat-syarat hadis hasan. Nah, maka berdasarkan uraian dari pembahasan tadi terkait tentang pengertian hadis hasan, maka bisa disimpulkan bahwa syarat-syarat hadis hasan itu juga ada 5. Yang pertama, para perawinya harus adil. Yang kedua, kedobitan perawinya itu di bawah perawi hadis sahih. Jadi tingkat kedobitannya memang agak kurang. Nah, kemudian sanad-sanadnya juga harus bersambung. Jadi mulai sanad awal sampai sanad akhir itu harus bersambung. Artinya antar sanad, antar perawi itu harus ketemu secara langsung. Nah, kemudian yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau tidak ada syad. Yang kelima, tidak mengandung ilat. Nah, ini intinya sama dengan hadis sahih persyaratannya. Tapi untuk tingkat kedobitan perawi itu untuk hadis hasan memang masih kurang. Artinya di bawah tingkat kedobitan dari perawi hadis sahih. Nah, maka sesungguhnya persyaratan hadis hasan pada dasarnya sama dengan persyaratan hadis sahih. Hanya saja yang membedakan untuk syarat kedobitan periwayat hadis itu adalah kekuatan hafalannya lebih rendah di bawah hafalan periwayat hadis sahih. Atau dengan kata lain, hafalannya kurang sempurna.
Ini pada perawi hadis hasan. Mas Tamir lanjutkan terkait tentang macam-macam hadis hasan. Nah, hadis hasan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis hasan lidzatihi atau hasan lidzatihi. Artinya adalah hadis hasan yang dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5 tadi. Nah, menurut Ibnu As-Shalah bahwa hadis hasan lidzatih ini para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalannya itu belum sampai kepada derajat hafalan para perawi hadis sahih. Nah, contoh dari hadis hasan lidzatih adalah sebagai berikut. Ini yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya adalah neraka. Kemudian yang kedua ada hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi ini pada dasarnya adalah hadis dhaif. Nah, kemudian ada petunjuk atau ada hadis lain yang memperkuatnya sehingga ia meningkat menjadi hadis hasan. Nah, jika tidak ada hadis lain yang memperkuat, maka hadis tersebut akan tetap berkualitas dhaif atau hadis lemah. Nah, contohnya misalkan ini. Ada hadis yang artinya demikian. Rasulullah SAW bersabda, hai bagi seorang muslim mandi di hari atau hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat itu hendaknya mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian. Kemudian jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian tersebut. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis tersebut dapat menjadi hadis hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini. Nah, tetapi melalui jalur atau sanad yang berbeda. Nah, maka hadis yang lain tadi statusnya adalah hasan. Maka hadis yang semula dhaif ini bisa menjadi meningkat, menjadi naik karena tertolong oleh hadis yang sama tetapi melalui sanad yang berbeda yang statusnya lebih tinggi. Nah, maka hadis yang semula dhaif itu bisa naik kepada hasan. Tapi hasannya adalah bagian hasan li ghairihi. Artinya status hasan itu diperoleh karena pertolongan dari hadis lain yang semakna, yang statusnya lebih tinggi. Nah, demikian gambaran dari hadis hasan li ghairihi. Nastamir, kita lanjutkan untuk berikutnya adalah terkait tentang kehujahan hadis hasan atau penggunaan hadis hasan sebagai sumber hukum. Nah, untuk hadis sahih menurut para ulama ahli hadis bahwa ya sebagaimana hadis sahih, jadi menurut ulama ahli hadis bahwa hadis hasan baik hasan li dzatih maupun hasan li ghairi itu juga dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan suatu hukum dan sifatnya harus diamalkan. Hanya saja jika terjadi pertentangan antara hadis sahih dengan hadis hasan, artinya makna kandungan itu di antara dua hadis ya ada pertentangan dengan pembahasan yang sama tetapi maknanya itu berbeda. Ada kontradiksi antara hadis yang sahih dengan hadis yang hasan, maka ini menurut para ulama ahli hadis yang harus didahulukan atau dimenangkan itu adalah hadis yang sahih. Mengapa demikian? Karena tingkat kualitas hadis hasan itu berada di bawah hadis sahih.
Nah, hal ini merupakan konsekuensi logis dari dimensi kesempurnaan kedobitan para perawi hadis hasan yang tidak sama tingkat kesempurnaan kedobitannya dengan para perawi hadis sahih. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas terkait tentang hadis dhaif. Jadi yang pertama tadi ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan. Nah, yang ketiga ini adalah hadis dhaif. Nah, pengertian hadis dhaif ini secara bahasa kata dhaif atau dhaifun itu bisa diartikan lemah, yaitu lawan dari kata qawiyun yang artinya kuat. Juga berarti saqim yang artinya sakit. Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa itu berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Nah, sedangkan pengertian hadis dhaif secara istilah adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa hadis dhaif itu sebenarnya adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan daripada hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi kalau persyaratan hadis sahih tadi misalkan sanadnya harus bersambung, maka hadis yang sanadnya tidak bersambung ini menyebabkan hadisnya dhaif. Ada persyaratan hadis, misalkan perawinya harus adil. Nah, ternyata ada hadis setelah diteliti itu ada perawinya yang tidak adil. Nah, maka hadis ini menjadi dhaif. Dan ketika misalkan ada hadis yang diteliti, dari sisi matan, isinya itu ada syak, ada ilat, ya, jadi ada kejanggalan, kemudian ada cacat. Nah, maka hadis ini langsung otomatis statusnya turun, tidak bisa sahih, tidak bisa hasan, tetapi langsung turun kepada dhaif. Nah, begitulah ketatnya dalam seleksi hadis. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya hadis dhaif itu merupakan hadis mardud, yaitu hadis yang tidak diterima oleh para ulama hadis untuk dijadikan dasar hukum. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas terkait tentang klasifikasi hadis dhaif. Nah, menurut Ibnu Hibban dan juga ulama yang lainnya bahwa hadis dhaif itu berjumlah 49 macam. Jadi macamnya banyak sekali. Kemudian menurut Imam Al-Manawi itu secara teoritis ya, hadis dhaif itu dapat mencapai 129 macam. Tetapi yang dimungkinkan terwujud itu hanya 81 macam. Nah, dari sejumlah berbagai pembagian macamnya hadis dhaif itu, kemudian para ulama itu juga ada yang menyebut jumlah hadis dhaif itu berbeda-beda. Jadi ada yang menunjukkan bahwa hadis dhaif itu jumlahnya cukup banyak. Nah, tetapi jika ditinjau dari segi tidak terpenuhinya syarat-syarat hadis, yaitu artinya tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan, maka hadis dhaif itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama ada hadis dhaif sebab pengguguran sanadnya atau gugurnya sanad. Yang kedua ada hadis dhaif sebab cacatnya keadilan perawinya. Yang ketiga ada hadis dhaif sebab cacat kedobitan perawinya. Yang keempat ada hadis dhaif karena terdapat syudzud atau syadz dan ilat. Yang kelima ada hadis dhaif sebab karena mauquf dan maqtu'. Nah, dari sebab-sebab hadis dhaif ini secara garis besar ini bisa diklasifikasikan menjadi 5 ini.
Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah hadis dhaif sebab pengguguran atau gugurnya sanad. Artinya gugur di sini bukan berarti wafat, tetapi maksudnya adalah putus. Jadi sanadnya itu terputus. Hadis dhaif yang sebab terputusnya sanad, dengan kata lain begitu. Jadi ini ada hadis dhaif yang disebabkan oleh keterputusan sanad atau gugurnya sanad. Ini macamnya ada hadis mursal. Nah, hadis mursal itu artinya adalah terlepas atau bebas dari ikatan. Jadi hadis ini dinamakan mursal karena sanadnya ada yang terlepas atau putus atau gugur. Nah, kemudian yang kedua ada hadis munqati, artinya terputus. Jadi lawan dari bersambung. Jadi hadis munqati itu adalah hadis yang di tengah sanadnya terdapat seorang perawi atau beberapa perawi yang gugur tetapi tidak berturut-turut. Jadi makna gugur di sini sekali lagi saya tegaskan bukan berarti gugur di medan laga atau gugur wafat, bukan, tapi artinya terputus ya. Jadi terputusnya sanad. Nah, kemudian yang ketiga ada hadis mu'dhal, yaitu hadis yang digugurkan dua orang perawi atau lebih dari sanadnya secara berturut-turut. Nah, hadis ini merupakan bagian dari hadis munqati, namun ia lebih ruwet dan membingungkan sehingga disebut mu'dhal. Yang keempat ada hadis mu'allaq, yaitu hadis yang bergantung. Maksudnya karena sanadnya bersambung ke arah atas dan terputus ke arah bawah, maka hadis mu'allaq ini termasuk hadis dhaif ya, termasuk hadis dhaif atau hadis yang tertolak karena sanadnya tidak bersambung dan tidak diketahui perawi yang dibuang itu yang mana, atau perawi yang terputus yang hilang itu yang mana, ini tidak diketahui secara jelas. Nah, adalah tentang masih hadis dhaif ditinjau dari segi terputusnya sanad. Ini yang kelima adalah hadis mudallas, yaitu hadis yang disembunyikan aibnya dengan menampakkan kebaikan pada zahirnya. Nah, hadis mudallas ini atau at-tadlis ya, disebut juga tadlis, ini terdiri dari dua macam, yaitu ada hadis mudallas atau tadlisul isnad, jadi yang disembunyikan itu kecacatan dari sisi sanadnya. Kemudian yang kedua ada tadlisus syuyukh. Nah, ini dari para kecacatan ya, ini maksudnya. Ini di bawahnya kita bahas satu-satu. Jadi tadlis isnad ini artinya adalah bila seorang perawi itu meriwayatkan hadis dari orang yang ia temui, apa yang ia tidak dengar darinya atau dari orang yang hidup semasa dengannya, namun ia tidak pernah menjumpainya, dengan menyamarkan bahwa ia mendengar darinya dengan mengatakan dari fulan atau berkata fulan atau semacamnya. Jadi ini bisa dikatakan ya ada unsur kebohongan. Artinya seorang perawi itu, misalkan perawi A itu mestinya menerima dari B. Nah, tapi ternyata sesungguhnya A ini tidak pernah menerima hadis dari B, tapi dia mengaku-ngaku menerima dari B. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kemudian ketika tadlis as-syuyukh atau tadlis syuyukh ini maksudnya adalah seorang perawi itu meriwayatkan sebuah hadis dari seorang guru. Nah, kemudian ia itu mendengar darinya, kemudian diberi nama lain atau dengan nama panggilan atas nama bangsa atau sifat yang tidak dikenal oleh mayoritas umat atau mayoritas masyarakat ketika itu. Nah, supaya ya tujuannya tidak dikenal. Nah, maka yang semacam ini disebut tadlis as-syuyukh. Jadi yang disembunyikan ya, yang disembunyikan itu adalah nama
nama dari perawi hadis itu. Kemudian disamarkan dan digunakan nama lain, bisa dari nama asal daerahnya atau nama lakop, nama panggilannya dan lain sebagainya. Nah ini maka yang demikian ini bisa disebut sebagai tadlis as-suyuh. Nah baik, kita lanjutkan. Berikutnya yang kedua adalah ada hadis dhaif, itu disebabkan dari cacatnya keadilan perawi. Jadi ketika perawi hadis itu diketahui ternyata cacat, ya keadilannya, artinya perawi itu tidak adil, tidak memiliki sifat adil, maka hadis yang diriwayatkan itu menjadi dhaif. Nah, dhaifnya itu ada macam-macam. Pertama ada jenis hadis dhaif bagian matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh dusta terhadap hadis yang diriwayatkannya atau tanpa kefasikannya. Jadi seorang perawi kok pernah melakukan dosa-dosa besar, perbuatan yang menyebabkan dosa, ini hadis yang dia riwayatkannya itu menjadi dhaif. Nah, dhaif bagian matruk. Nah, kemudian selain sisi kefasikan itu bisa berupa dari aspek perbuatan, perkataan, ataupun orang yang memang banyak lupa atau banyak ragu, artinya dia tidak dhobit. Nah ini bisa menjadikan dia hadis yang dia riwayatkan itu tidak bisa sahih maupun hasan, tetapi langsung turun ke dhaif. Nah dhaifnya bagian matruk. Nah kemudian yang kedua ada hadis majhul, artinya adalah hadis yang di dalam sanadnya itu terdapat seorang rawi yang tidak dikenal jati dirinya, atau dikenal orangnya akan tetapi tidak dikenal identitas maupun sifat-sifat keadilan dan kedhobitannya. Nah kemudian yang ketiga ada hadis mubham, yaitu hadis di mana seorang perawi yang tidak disebutkan namanya baik dalam sanad maupun dalam matan. Maksudnya adalah tidak adanya penyebutan nama seorang perawi yang jelas, karena hanya disebutkan dengan sebutan seorang laki-laki atau seorang perempuan saja tanpa menyebutkan namanya. Berikutnya adalah yang ketiga hadis dhaif yang disebabkan dari kecacatan kedhobitan atau cacat kedhobitan perawinya, artinya perawinya itu tidak dhobit. Maka hadisnya bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada hadis mungkar, yaitu hadis yang pada sanadnya ada seorang perawi yang pernah atau yang parah kesalahannya atau banyak lupanya, atau memang nampak jelas kefasikannya, atau dapat juga dikatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh orang dhaif yang berlawanan dengan riwayatan orang yang lebih thiqah. Jadi hadisnya itu sangat bertolak belakang isi maknanya hadis itu, kandungan hadis itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah. Nah, maka hadis ini bisa menjadi statusnya dhaif. Yang kedua adalah hadis mudraj, yaitu hadis yang asal sanadnya berubah atau matanya bercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya dengan tanpa pemisah. Nah, tambahan tersebut bisa saja milik orang lain, baik dari sahabat maupun tabi'in, atau komentar dari perawi dalam rangka menerangkan makna sebuah hadis. Jadi intinya isi atau matan hadis ini ya, jadi dari sisi matannya ataupun dari sisi sanadnya ini sudah diketahui ada perubahan karena sudah bercampur dengan asli hadis dan juga ada yang bukan dari hadis yang asli. Nah ini bisa menyebabkan hadisnya dhaif bagian mudraj. Yang ketiga ada hadis maqlub. Nah hadis maqlub ini adalah hadis yang terbalik lafadznya pada matan atau nama seseorang
atau nasabnya pada sanad. Sehingga perawi mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan, dan meletakkan sesuatu di tempat pada sesuatu yang lain, artinya tidak sesuai dengan tempatnya. Maka yang semacam ini hadisnya bisa turun menjadi dhaif, bagian maqlub. Yang keempat, ini adalah hadis muttarib, yaitu hadis yang jumlah periwayatannya itu dalam bentuk yang berbeda-beda, padahal dari satu perawi yang meriwayatkan dua atau lebih. Nah, hal ini terjadi karena perbedaan hafalan dari para perawinya dan kekuatan ingatan mereka. Nah, ittirab itu biasanya terjadi pada sanad dan kadang-kadang juga pada matan. Nah, yang kelima adalah hadis muharraf, yaitu hadis yang terjadi perubahan huruf dan syakalnya atau harokatnya. Misalkan mestinya itu ada harokat fathah dirubah menjadi kasroh, ada dhammah menjadi sukun, dan seterusnya. Maka jika ada hadis yang semacam itu, hadis tersebut menjadi dhaif bagian muharraf. Kemudian yang keenam ada hadis mushahhaf. Hadis mushahhaf itu adalah hadis yang sudah berubah dari sisi titik atau dari sisi titik, atau ada yang mengatakan dari sisi sakal, ya, ada yang mengatakan hurufnya juga. Nah, jadi misalkan huruf ya itu titiknya 2, lah itu diganti menjadi 1, sehingga menjadi mestinya ya menjadi ba, atau titiknya mestinya di atas 2 dirubah menjadi di bawah, sehingga semula huruf ta menjadi ya, dan seterusnya. Maka yang demikian ini hadisnya menjadi dhaif bagian mushahhaf. Yang ketujuh itu ada hadis dhaif bagian mu'allal, yaitu hadis yang diketahui ilatnya atau kecacatannya setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan, meskipun pada lahirnya tampak selamat dari cacat atau ilat. Sekilas kalau dipandang itu hadisnya itu seakan-akan memang tidak ada ilat, tidak ada cacat, tapi sesungguhnya setelah diteliti, diseleksi, hadis itu terjadi ilat atau cacat. Nah, yang demikian ini disebut hadisnya dhaif bagian mu'allal. Nah, yang ke-8 yaitu hadis syadz. Artinya yaitu hadis syadz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang maqbul, artinya yang diterima sebagai seorang perawi, diterima menurut para ulama ahli hadis karena memenuhi syarat sebagai perawi. Akan tetapi matannya atau konten hadis tersebut itu bertentangan dengan periwayatan dari orang yang kualitasnya lebih tinggi. Nah, yang semacam ini juga bisa disebut hadisnya dhaif bagian syadz. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah hadis dhaif ditinjau dari segi sandaran matannya. Ya, jadi dari segi sandaran matannya, hadis dhaif ini bisa meliputi satu, ada hadis mauquf, yaitu artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya, atau dengan kata lain hadis yang disandarkan kepada sahabat. Nah, yang kedua ada hadis dhaif bagian maqtu, artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in dan disandarkan kepadanya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan kata lain, hadis maqtu adalah perkataan dan perbuatan tabi'in. Baik, kita lanjutkan. Sekarang terkait tentang kehujjahan hadis dhaif. Adapun mengenai hukum pengamalan hadis dhaif,
maka terdapat 3 pendapat. Artinya bagaimanakah hadis dhaif ini dapat digunakan sebagai hukum atau digunakan sebagai hujah ataukah tidak. Nah, ini ada 3 pendapat. Berarti ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang pertama menurut Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakar, kemudian maksudnya Abu Bakar Ibnu Arabi dan semua pengikut dari Daud al-Zahiri, ini menyatakan bahwa hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk amaliyah. Yang kedua, menurut Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Daud ini menyatakan bahwa menggunakan hadis dhaif sebagai hujah itu boleh dalam berbagai hal. Alasannya, mengamalkan hadis dhaif itu lebih disukai daripada berpedoman kepada akal ataupun kias. Berikutnya, kehujahan hadis dhaif yang ketiga, ini menurut pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani itu tadi yang menulis syarahnya kitab hadis Sahih Bukhari, yaitu namanya Fathul Bari yang terdiri dari 15 jilid tadi. Beliau ini juga seorang yang terkenal sebagai penghafal ratusan ribu hadis ya. Nah, jadi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ini hadis dhaif itu dapat dijadikan hujah atau diamalkan, tetapi hanya untuk dasar sebagai keutamaan amal atau fadhailul a'mal. Ini saja dengan beberapa syarat. Jadi penggunaan hujah hadis dhaif itu boleh, tetapi ini hanya khusus untuk fadhailul a'mal, bukan untuk hukum syariat, apalagi akidah tidak boleh atau tidak bisa. Jadi untuk fadhailul a'mal atau keutamaan amal. Nah, ini saja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hadis tersebut berkenaan tentang keutamaan amal, yaitu tentang fadhailul a'mal atau tarhib dan tarhib. Ini yang kaitannya dengan menakut-nakuti dan juga memberikan kabar gembira. Nah, ada pahala, surga dan lain sebagainya. Nah, dan tidak boleh untuk masalah akidah. Nah, kalau masalah akidah menggunakan dalilnya dari hadis dhaif tidak boleh. Apalagi juga tentang tafsir Al-Quran maupun hukum halal dan haram. Nah, ini tidak boleh menggunakan landasan atau berhujah dengan hadis dhaif. Kemudian yang kedua syaratnya adalah para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut tidak terlalu lemah atau tidak terlalu dhaif. Kemudian yang ketiga, masalah yang dikemukakan hadis tersebut mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis sahih. Artinya makna kandungan dari hadis dhaif ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis yang lebih sahih. Nah, kemudian yang keempat itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kedhaifan hadis tersebut ya. Kedhaifan hadis tersebut itu bersangkutan atau hadis yang dhaif ini tingkat kedhaifannya itu tidak terlalu parah, seperti hadis maudhu. Kalau hadis maudhu itu ada yang mengatakan itu bukan hadis, tapi ya memang hadis palsu, sehingga statusnya sangat tidak diakui. Ada yang mengatakan itu bukan hadis. Nah, seperti itu, memang sudah parah kalau hadis maudhu. Nah, kemudian ada misalkan tidak terlalu parah seperti juga hadis mungkar.
karena perawinya terlalu fasik, tidak ada yang adil dan lain sebagainya. Ya, ini bisa menyebabkan hadis-hadis tersebut itu memang sangat dhaif dan terlalu parah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau landasan, walaupun terkait tentang fadhailul a'mal seperti yang dibuat sebagai persyaratan, ya, yang telah dijelaskan tadi, bahwa menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani hadis dhaif itu boleh digunakan sebagai hujah sebatas sebagai fadhailul a'mal saja. Nah, kemudian yang keenam itu syaratnya lagi harus ada dalil lain yang atau mungkin ada hadis lain yang lebih kuat, ya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pokok bagi hadis dhaif tersebut. Jadi sebagai penyokong dari hadis dhaif ini terkait tentang makna kandungannya itu ada yang mendukung dan semakna dari hadis lain yang statusnya lebih kuat. Nah, kurang lebih kira-kira maksudnya demikian, sehingga kehujahan dari hadis dhaif ini menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu diperbolehkan digunakan sebagai hujjah atau landasan dalam masalah-masalah fadhailul a'mal. Nah, kira-kira demikian penjelasan dari saya. Dan ini untuk yang ke-7 itu ada persyaratan lagi, yaitu amal yang dilakukan dalam mengamalkan hadis dhaif ini itu tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadis dhaif tersebut, tetapi memang diniatkan atas dasar kehati-hatian atau ihtiyat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Selamat berjumpa. Saya kira sementara cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.